Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah pada kesempatan hari ini, kesempatan yang kita sudah tunggu-tunggu beberapa hari ini, kita bisa melaksanakan seminar online memperingati Hari Pendidikan Nasional dengan tema menggagas sistem pendidikan berkualitas dalam Islam, yang sekaligus insya Allah dirangkaikan dengan acara launching pembukaan portal penerimaan calon siswa baru Sekolah Islam Al-Azhar Kairo, Sulawesi Selatan, yang insya Allah untuk tingkat atau jenjang TK sudah buka pada tahun ini 2020 dan 2021, dan untuk jenjang SD dan SMA, SD dan SMP insya Allah akan kami buka pada tahun depan atau tahun ajaran 2021-2022. Alhamdulillah, pada hari ini, tanggal 2 Mei 2020, yang sekaligus Hari Pendidikan Nasional, kita bisa bersama-sama hadir di acara seminar online ini. Tidak disangka, para pemirsa sekalian, peserta yang mendaftar ke panitia itu di luar dari ekspektasi kita, yang sebelumnya kami hanya menargetkan 100 orang. Alhamdulillah sampai tadi malam itu tidak berhenti, sudah mencapai angka 150, bahkan ada beberapa yang kemudian tidak sempat kami kirimkan ID Zoom, karena ID Zoom yang kemudian untuk kita itu hanya 100, maka kami buka juga link untuk Facebook. Tapi sebagaimana panitia sampaikan, diharapkan bahwa ini semua untuk kemudian tidak dibagikan terlebih dahulu, karena komitmen kami bagi peserta yang mendaftar, insya Allah itu kami sudah buatkan sertifikat. Kami takutnya kalau kemudian kami membuka besar-besaran, itu harus membuat sertifikat juga banyak. Alhamdulillah, ini kemudian bisa menjadi indikasi bagi kita bahwa betapa umat ini sebenarnya sangat merindukan bagaimana konsep dari sistem pendidikan Islam itu sendiri. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita juga sudah hadir pemateri. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Aswar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah, baik. Di sana gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita alhamdulillah bisa melaksanakan seminar online ini. Semoga sampai berakhir seminar online ini bisa terlaksana dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya sedikit informasi untuk acara kita
pada hari ini seminar online dengan tema menggagas pendidikan berkualitas di dalam Islam memperingati Hari Pendidikan Nasional Sabtu 2 Mei 2020. Alhamdulillah kita bisa laksanakan. Sedikit informasi, setelah kami kolek, ini sekitar 150 peserta, itu domisili berdasarkan pulau, itu 76,5% itu dari Sulawesi, Pulau Sulawesi. Kemudian sekitar 10,67% itu dari Sumatera. Kemudian dari Pulau Jawa juga ada sekitar 4,56%. Kemudian dari Kalimantan juga ada alhamdulillah sekitar 2%. Dan lain-lain ini sekitar 10,7%. Ini dan lain-lain ini adalah pulau-pulau kecil yang saya tidak sempat masukkan di dalam choice atau pilihan kita pada hari ini. Ini menandakan bahwa alhamdulillah acara kita ditonton. Kalau kemarin saya lihat itu mulai dari Aceh sampai kemudian Ternate. Nah, jadi tidak sampai ke Papua. Ya, Ternate alhamdulillah. Alhamdulillah untuk informasi, ternyata para peserta itu mendapatkan informasi itu sekitar 56,4% dari WhatsApp. Jadi ternyata memang WhatsApp ini menjadi media online, media sosmed yang kemudian memang banyak yang menjadi peminatnya. Kemudian 26,2% dari teman, ini kami prediksi kalau sudah ada dari satu orang yang mendapatkan informasi diteruskan kepada yang lain. Kemudian 12,8% ini dari Facebook dan sekitar 8-9% dari Instagram. Ini sedikit Ustadz informasi yang kemudian kami sampaikan terkait dengan peserta kita pada hari ini. Artinya insya Allah peserta kita pada hari ini itu nasional. Nasional. Jadi luar biasa. Di tengah wabah COVID-19, ternyata antusiasme masyarakat itu bisa kemudian mengikuti acara-acara seperti ini. Baik. Ikhwani fiddin, peserta sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mohon kepada peserta untuk tidak men-share dulu ininya. Untuk tidak men-share sesuatu yang kemudian ada di dalam ini. Ini saya setting dulu. Ini karena ya. Ternyata ada peserta yang coba-coba untuk men-share juga materi ini. Baik. Insya Allah pada seminar kita kali ini alhamdulillah kita tepat waktu, on time, memulai tadi pukul 8.30 sesuai dengan yang ada di dalam pamflet kita. Insya Allah untuk seminar kita akan bagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama adalah materi dari narasumber yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Dr. Haji Muhammad Aswar Kamarudin. Kemudian yang kedua adalah tambahan atau sharing dari peserta. Kami insya Allah akan meminta beberapa peserta atau peserta bisa kemudian memberikan tambahan nanti. Ini kami kasih waktu sekitar 30 sampai 45 menit. Karena alhamdulillah sebagaimana kami sampaikan bahwa peserta dari berbagai daerah
Juga kemudian setelah kami survei tingkat pendidikannya, alhamdulillah ada sekitar 10% yang berasal dari pendidikan doktor, kurang lebih 10%, 20% yang dari pendidikan S2, sekitar 30 nanti juga kami akan sampaikan 40-50% yang dari S1. Dan tentu dari mereka itu kemudian juga banyak yang ingin menambahkan. Maka ini yang kedua, sesi kedua itu adalah tambahan dari peserta. Maka bagi para peserta, ini insya Allah kami siapkan forum untuk menambahkan atau sharing. Di sana juga alhamdulillah di Gorontalo guru kami Ustadz Mustajab Al-Mustafa, ya silakan nanti insya Allah bisa menambahkan. Kemudian yang kedua ini itu hanya menambahkan, tidak untuk bertanya, tidak untuk bertanya. Nanti pada sesi ketiga itu kemudian baru pertanyaan. Pertanyaan insya Allah bisa kemudian kami terima dengan voice langsung atau kemudian diketik di chat. Jadi bisa mengetik di chat, baik itu chat di FB maupun chat di dalam kolom chat di Zoom ini. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah sudah tergabung sekitar 63 partisipan. Jadi kita insya Allah partisipan yang kemudian bisa tertampung di Zoom, karena Zoom Pro yang kami sudah adakan ini hanya sampai menampung 100 peserta. Jadi Zoom yang sudah nanti sampai 100 itu diharapkan untuk bisa melihat di FB. Jadi kami juga sudah kirimkan FB-nya, FB Al-Azhar Kairo Sulsel. Baik, para peserta, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kepada pemateri yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit informasi, pemateri ini alhamdulillah adalah Dr. Haji Muhammad Aswar Kamarudin, itu menyelesaikan S1, S2 dan S3 di Al-Azhar Kairo. Spesialisasi fikih usroh atau fikih keluarga, perbandingan 8 mazhab. Alhamdulillah beliau kemudian menyelesaikan pendidikan I'dadiyah, Sanawiyah serta Aliyah selama 7 tahun di DDI Mangkoso. Setelah itu kemudian mondok sekitar 2 tahun di pondok pesantren Imam Asim untuk menamatkan hafalannya, dan alhamdulillah setelah selesai 30 juz beliau berangkat ke Mesir kurang lebih 15 tahun. Betul Ustaz ya? 15 tahun ya? Betul. 15 tahun. Lebih atau kurang? Lebih Ustaz. Lebih berapa bulan? Lebih 3 bulan. Oh ya. Oke. Lebih 3 bulan. Tepatnya 15 tahun 3 bulan di Mesir menyelesaikan program S3. Itu barangkali sedikit informasi singkat dari biodata beliau. Selanjutnya untuk yang pertama, sesi pertama, materi dari beliau mengupas bagaimana kira-kira sudut pandang dari sistem pendidikan Islam itu. Kami persilakan. Ya, terima kasih banyak. Jadi waktunya berapa menit ini Pak? Kurang lebih
1,5 jam. 1,5 jam. Ya, kalau tidak sampai nanti kita isi dulu diskusi jawab, baru kemudian masuk ke fase kedua tambahan dari para guru-guru kita yang lain. Silakan Ustaz. Oke, insyaallah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana wa uswatina wa qudwatina wa syafi'ina insyaallah yaumal qiyamah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para peserta seminar online yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah merupakan kata yang sangat pantas untuk kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini kita masih senantiasa dicurahkan berbagai macam nikmat, berbagai macam rahmat, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih mampu untuk melangsungkan hidup dalam upaya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Karena banyaknya nikmat-nikmat Allah yang telah kita rasakan, maka sebagai balasan dari kita, hendaklah kita sebagai seorang muslim yang hakiki membalas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan cuma dengan ucapan, akan tetapi dengan hati, lisan dan perbuatan. Sehingga apa? Sehingga semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu dapat pakai untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taruhlah contoh kesehatan misalnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, maka seharusnya sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan tersebut, maka masa sehat kita pergunakan sebaik-baiknya untuk beribadah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini kita sedikit akan membahas sedikit, ya, tidak usah terlalu panjang. Kita sedikit akan membahas tentang bagaimana seharusnya pendidikan yang berkualitas di dalam Islam. Bagaimana seharusnya pendidikan yang berkualitas di dalam Islam. Bagi kita umat Islam yang merupakan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu hal yang tidak bisa kita pungkiri bahwasanya mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan adanya kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu akan mengarahkan kepada kita supaya kita memperoleh kehidupan yang sempurna. Kita memperoleh kehidupan yang mana kehidupan tersebut adalah kehidupan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena ini erat kaitannya dengan keimanan kita, bahwasanya kita beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di dalam keimanan tersebut kita semua sama-sama yakin akan butuhnya kita, akan perlunya kita terhadap seorang Rasul. Karena kita perlu terhadap seorang Rasul, maka seharusnya kita mengikuti seluruh rangkaian atau apa-apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Dengan adanya kita senantiasa mengkaitkan diri kita dengan Islam,
dengan mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti insya Allah kehidupan kita, cara hidup kita merupakan cara hidup yang mana cara hidup yang betul-betul diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatakan, "Qul," katakanlah ya Muhammad, "in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah jika engkau mencintai, jika kalian mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, fattabi'uni, maka ikutilah saya. Maka ikutan kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengantarkan kepada kita untuk kesempurnaan hidup. Jadi apabila kita senantiasa mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu akan mengantarkan kita kepada kesempurnaan hidup kita di muka bumi ini. Makanya kita senantiasa bertanya, apabila ada satu hal, ada satu permasalahan, apa hadisnya? Ya kan? Apa dalilnya? Dan kenapa? Itu merupakan sebuah keinginan daripada kita untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan ini. Kemudian apa hubungannya dengan pendidikan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga banyak memberikan kepada kita petunjuk-petunjuk tentang pendidikan di dalam kehidupan dunia ini. Utamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya telah mengungkapkan kepada kita gambaran tentang proyek pendidikan yang harus kita lalui, mulai dari adanya seseorang memilih seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk dijadikan sebagai pasangan hidup. Begitu pula seorang perempuan memilih seorang laki-laki untuk dijadikan pasangan hidup. Jadi mulai dari sini proyek pendidikan sebenarnya yang diinginkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ada. Di mana kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kepada kita kriteria-kriteria. Bagi laki-laki banyak sekali kriteria yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita memilih perempuan di dalam hidup kita. Jadi bukan cuma apa yang kita inginkan. Jadi banyak orang yang dalam kehidupannya misalnya, oh ganteng sekali orang itu, oh cantik sekali orang itu, dan itu yang dijadikan sebagai dasar untuk memilih pasangan hidup. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bukan itu. Akan tetapi ada banyak sekali kriteria, dan kriteria ini sebagaimana yang diungkapkan para ulama itu di ranking. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga yang kalian anggap cantik, yang kalian anggap bagus. Akan tetapi dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan itu yang dijadikan sebagai prioritas utama. Yang dijadikan sebagai prioritas utama oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah agamanya. Kalau dalam mazhab Syafi'i yang pertama diperhatikan adalah agamanya, kemudian akalnya. Akal. Jadi diperhatikan bagaimana perempuan tersebut akalnya, apakah misalnya lambat loading, ataukah dia memang merupakan seorang perempuan yang tanggap, bukan cuma dalam tanggap melayani suaminya, akan tetapi tanggap dalam segala hal. Sehingga apa? Sehingga ini nanti diharapkan dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap anaknya. Nah, begitu pula setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan kriteria bahwasanya yang perlu dilihat itu juga adalah keluarganya. Makanya ada di antara hadis meskipun dhaif yang mengatakan bahwasanya kalau keluarga dekat semestinya dijauhi. Kalau keluarga dekat, meskipun dhaif. Nah, inilah merupakan proyek pertama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sebelum seseorang menikah. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan ketika seseorang berada di dalam kehidupan rumah tangga, itu berkumpul antara dua orang yang saleh dan salehah.
Nah, makanya kriteria yang pertama terhadap seorang perempuan adalah agamanya. Rasulullah SAW mengatakan tungkahul mar'ah li arba'i khisalin. Perempuan itu dinikahi dengan 4 perkara. Bahwasanya ini Rasulullah SAW, hadis ini menunjukkan bahwasanya perempuan biasanya dipilih berdasarkan keempat perkara ini. Bukan artinya kita harus memilih karena keempat perkara ini, tapi Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya perempuan, orang biasanya memilih perempuan karena keempat. Kedua adalah karena hartanya, di maliha. Yang ketiga adalah karena keturunannya, karena keluarganya. Dan yang keempat adalah karena agamanya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Fadhfar bidatid din." Pilihlah yang memiliki agama. Ini bagi seorang laki-laki. Hendaknya yang dijadikan sebagai dasar untuk memilih adalah agamanya. Kemudian begitu pula bagi seorang perempuan. Bagi seorang perempuan juga, waliul amrinya, nah ini bagi yang memiliki anak perempuan nantinya. Jadi ketika ada yang seperti ini, maka begini seharusnya kita bersikap. Rasulullah SAW mengatakan kepada waliul amri adalah wali terhadap perempuan. Ini idza ataakum man tardawna lahu dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Apabila datang kepada kalian seseorang yang mana orang tersebut, ini laki-laki yang datang kepada wali karena mau melamar perempuan, yang mana orang tersebut kalian telah rida terhadap agama dan akhlaknya, fazawwijuh, maka hendaklah engkau menikahkannya. Kenapa? Rasulullah SAW melanjutkan, fa illam taf'alu fatakun fasadun fil ardi wa fatakun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kalian tidak melaksanakan hal tersebut, berarti akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar di muka bumi ini. Kenapa? Karena apabila hal ini tidak dilaksanakan, maka berarti mindset yang ada di tengah masyarakat bukan lagi mindset yang islami. Bukan lagi mindset yang islami. Ketika mindsetnya di tengah masyarakat bukan lagi mindset yang islami, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah fasad adalah kerusakan yang besar. Makanya Rasulullah SAW terhadap rumah tangga bagi laki-laki dan perempuan, pilihan utamanya adalah ad-din. Pilihan utamanya adalah agamanya. Supaya apa? Supaya rumah tangga nanti ini menjadi sebuah pabrik, menjadi sebuah tempat untuk mengeluarkan anak-anak yang saleh dan anak-anak yang salehah. Nah, makanya ini Rasulullah SAW telah memberikan petunjuk kepada kita bahwa di dalam sebelum memilih pasangan itu sebenarnya sudah ada di dalamnya ditanamkan kepada kita hal-hal yang berkaitan dengan masalah pendidikan untuk anak-anak kita. Nah, kemudian muncul masalah. Bagaimana kalau kita menikah dengan orang yang tidak sampai saleh atau tidak sampai salehah? Maka apa yang diinginkan? Nah, kalau tidak sampai, maka ketika telah menikah, orang tuanya ini yang diinginkan supaya mereka dulu saleh dan salehah atau belajar untuk sampai ke sana supaya bisa mengajar anak-anaknya. Nah, ya kan? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita doa. Nah, doa ini diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, di sini sebenarnya kalau kita lihat doanya biasa-biasa saja karena mungkin sudah biasa diucapkan. Akan tetapi di sini ada makna yang besar sekali. Apa makna yang besar yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, di antara makna yang besar yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada doa ini, kalau kita lihat artinya Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma, ini dan kasihanilah mereka. Sampai di sini
Oke, kemudian selanjutnya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebagaimana keduanya rabbayani, sebagaimana keduanya mendidik saya. Rabbayani shaghira, pada waktu kecil. Artinya apa? Artinya doa seorang anak itu nantinya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang tuanya rabbayani shaghira. Ketika orang tuanya mendidik anaknya dengan penuh rahmat dan dengan penuh kasih sayang pada waktu kecilnya. Itu merupakan sebuah penggalan doa selanjutnya. Rabbi ghfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi kalau orang tua tidak mendidik anaknya dengan baik pada waktu kecil, kira-kira bagaimana doa ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kan ketika, dan ini juga biasanya adalah satu hal yang naluriah. Satu hal yang naluriah. Kenapa? Coba lihat, apabila ada orang yang sudah memiliki anak, biasanya secara naluri itu sudah akan berusaha untuk berbuat baik. Berusaha untuk berbuat bagaimana caranya bisa dia mendidik anaknya. Akan tetapi usaha-usaha seperti ini haruslah di backing dengan apa? Dengan sebuah pendidikan atau sebuah arah yang jelas. Bahwasanya arah daripada adanya kita hidup di muka bumi ini adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada saya. Nah, karena ini merupakan tujuan utama atau hakikat daripada kehidupan kita, kehidupan seorang muslim, maka inilah yang dijadikan sebagai poros hidup. Dan ini pula lah yang dijadikan sebagai dasar untuk mendidik anak-anak kita. Kita mengarahkan anak-anak kita supaya nantinya bisa sampai untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Nah, begitu pula kita. Kita juga demikian. Adanya kita belajar tiap hari, adanya kita menambah hal-hal yang ada kaitannya dengan hukum atau menambah pengetahuan, semuanya arahnya cuma satu. Yaitu apa? Yaitu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Adanya seseorang masuk di dalam dunia pendidikan, adanya seseorang bekerja untuk mendapatkan rezeki, untuk mendapatkan masukan, atau adanya kita melaksanakan apapun, maka satu hal yang harus kita camkan bahwasanya kita melaksanakan hal tersebut untuk apa? Untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pula lah yang ingin ditanamkan terhadap anak-anak kita. Dan hal ini akan sangat sulit ketika dari pertama dari Rasulullah, apa yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita itu tidak kita jalani. Nah, coba lihat, ketika kita misalnya cuma memilih seseorang karena tampangnya atau cuma memilih seseorang karena cantiknya, ya kan? Bisa saja nantinya karena bukan agamanya, banyak sekali orang yang menikah karena kecantikan perempuan tersebut, justru setelah lama ditinggalkan. Karena kenapa? Karena bukan karena lillahi ta'ala, bukan karena ingin mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi apakah ini perlu? Ini juga perlu. Makanya kan Ibnu Hazm, Al-Khawarizmi, Al-Khawarizmi, seorang ahli matematika, mengatakan bahwasanya ketika seorang laki-laki memilih seorang perempuan, maka yang dipilih itu adalah, yang pertama dilihat adalah agamanya. Kalau agamanya sudah ada, dan itu yang pertama, begitu pula ulama-ulama mengatakan ini yang pertama harus dilihat. Kalau ini sudah dipilih,
maka berarti kita sudah memiliki angka 1. Perlu di apa namanya, sekedar informasi bahwasanya Al-Khawarizmi ini adalah seorang tokoh muslim yang menemukan menemukan angka-angka mulai dari angka 0 sampai angka 9. Dia menemukan. Nah, makanya dia mengatakan bahwasanya seseorang apabila memilih pasangannya itu ketika dia memilih berdasarkan agama, maka dia sudah memiliki angka 1. Kemudian kalau pilihannya ditambah berdasarkan dengan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, maka di belakangnya ada angka 0. Ada angka 0. Kemudian apabila makin banyak yang dipilih, makin banyak angka 0-nya di belakangnya. Artinya apa? Artinya apabila kita memilih yang pertama berdasarkan agama, kemudian kita memilih berdasarkan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, angka 0 terus di belakangnya bertambah. Kalau 1 di depan, kemudian angka 0 di belakangnya bertambah, maka akan bertambah juga nilainya. Dari 10 menjadi 100, menjadi 1000, 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, dan lain sebagainya. Akan tapi kemudian beliau mengatakan bahwasanya inilah yang terjadi. Akan tetapi apabila agamanya tidak ada, maka angka 1-nya menjadi hilang. Apabila agamanya tidak ada, maka angka 1-nya menjadi hilang. Kalau hilang 1-nya, maka yang ada adalah cuma 0, 0, 0, 0, 0, 0. Sehingga apa? Sehingga nanti di dalam rumah tangga, dalam rumah tangganya, ini akan sulit untuk mengarahkan pendidikan untuk anaknya, begitu pula untuk keluarganya. Untuk anaknya, begitu pula untuk keluarganya. Karena kenapa? Karena ini hal yang sangat diperlukan. Kemudian, di dalam Islam juga sangat memperhatikan masalah pendidikan anak ini. Makanya di dalam bab di fiqhil munakahat atau fiqhul usrah, itu ada sebuah bab tersendiri namanya bab hadana, bab mengasuh anak, di mana di dalamnya dibahas bahwasanya yang wajib untuk mengasuh anak pertama kali itu adalah bukan yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan hal tersebut, ibunya. Jadi ibu yang diberikan kewajiban. Coba kita lihat di sini adalah hal yang diwajibkan di dalam Islam. Hal diwajibkan, akan tetapi ini sebenarnya adalah untuk kemaslahatan kita. Dan untuk kemaslahatan kita, Allah Subhanahu wa taala mengganjar pelakunya juga dengan memberikan pahala terhadap orang yang mengasuh anaknya dengan baik. Orang mengasuh anaknya dengan baik. Dan di sini dalam Islam, seorang anak itu harus dengan ibunya. Karena kenapa? Karena seorang perempuan itu biasanya hatinya lembut. Hatinya lembut. Makanya ini juga merupakan hal yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, nikahilah, inkihu al-waluda al-wadud. Nikahilah perempuan-perempuan yang al-wadud, yang memiliki kasih sayang yang besar, memiliki kasih sayang yang besar. Karena kenapa? Karena ini nanti akan memberikan fungsinya yang jelas ketika dia memiliki anak. Ketika dia memiliki anak. Karena kenapa? Karena seorang anak itu dia harus bersama ibunya. Dia harus bersama ibunya sampai kapan? Sampai anak itu bisa mandiri. Nah, makanya kalau ibu dan ayah pisah, hak hadana, hak mengasuh anak pertama kali ketika anak itu masih kecil diberikan kepada ibunya. Sampai kapan? Sampai mandiri. Mandiri dalam menurut ulama di sini adalah dia sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, pakaian sendiri, dan yang paling penting adalah dia sudah bisa istinja sendiri. Nah, ini yang menjadi batasan
seorang anak bahwasanya dia harus senantiasa bersama dengan ibunya sampai istinja sendiri. Nah, kemudian jadi ini seperti ini yang yang digariskan di dalam Islam melalui Al-Quran, hadis, begitu pula pendapat para ulama. Nah, kemudian ketika anak ini sudah bisa mandiri, maka itu selanjutnya diambil alih lagi oleh bapaknya. Diambil alih lagi oleh bapaknya. Itu yang dilakukan oleh ulama-ulama dahulu. Diambil alih oleh bapaknya untuk apa? Untuk diberikan pendidikan dasar. Makanya yang kalau sudah bisa mandiri itu pada zaman dahulu dimasukkan dalam kitab. Ada namanya kitab-kitab. Dan ini juga merupakan sebuah pembelajaran sebenarnya yang merupakan asalnya berasal dari zaman sahabat. Jadi zaman sahabat pada saat itu Rasulullah SAW ada tiga tempat yang dijadikan tempat untuk mengajar. Yang pertama di dalam masjid. Di dalam masjid dijadikan sebagai tempat untuk mengajar. Kemudian di samping masjid, itu ada orang-orang yang tinggal di situ, yaitu ahlu suffah, namanya suffah. Di luar itu tinggalnya di luar masjid. Di situ juga Rasulullah mengajar. Kemudian setelah pada zaman sahabat bertambah lagi satu tempat. Yang mana tempat ini dikhususkan untuk anak kecil. Untuk apa? Untuk diberikan pelajaran dasar. Apa pelajaran dasar yang diberikan oleh anak kecil di sini? Yang diberikan pelajaran dasar adalah diajar untuk membaca, diajar untuk menulis, kemudian diajar untuk menghafal Al-Quran. Begitu pula bagi yang perempuan diajar skill-skill dasar. Laki-laki juga diajar untuk skill-skill dasar. Nah, seperti apa? Kalau perempuan misalnya menjahit, kemudian bagaimana caranya membuat roti. Kalau kita di Indonesia bagaimana caranya menanak nasi, bagaimana caranya membuat jalan kote kalau orang Sulawesi. Ya kan, itu semua diajarkan untuk apa? Itu semua diajarkan sebagai skill-skill dasar terhadap anak kecil. Jadi bukan cuma yang diajarkan adalah bagaimana caranya membaca dan menulis. Kalau laki-laki diajar untuk diajar bertani, diajar menggergaji, diajar makatang, apa namanya makatang itu? Memperhalus kayu, ketan, ya. Diajar ketan, begitu pula diajar palu-palu. Skill-skill dasar yang diajarkan. Supaya apa? Supaya ini sebenarnya merupakan pendidikan dalam Islam. Itu memang memberikan kepada anak ini bahwasanya nanti setelah balik mereka ini memang dipersiapkan untuk bisa dengan orang tuanya. Sudah bisa apa? Sudah bisa mendatangkan penghasilan sendiri. Sudah bisa dengan orang ketika balik. Nah, makanya yang diajarkan adalah skill-skill dasar tadi. Dan hal ini bermula dari mana? Hal ini tadi bermula dari adanya kita memilih pasangan hidup. Makanya adanya kita memilih pasangan hidup ini di dalam rumah tangga juga itu ada pembiasaan. Karena kenapa? Karena anak yang belum memiliki akal yang sempurna, itu mereka tidak akan berpikir sama sekali. Akan tetapi yang mereka pikirkan adalah apa yang mereka ambil adalah apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat. Nah, ketika di dalam sebuah rumah tangga, suami dan istrinya sama-sama saleh, maka itulah yang akan dilihat nanti oleh anak ini. Sehingga apa? Sehingga kebiasaan daripada anak ini juga akan ikut terhadap kebiasaan orang tuanya. Nah, itulah perlunya tadi memilih memilih pasangan hidup yang saleh dan saleha atau berdasarkan agama, supaya bisa diajarkan juga di dalam rumah tangga. Diajarkan juga misalnya sebelum hal-hal yang ada kaitannya dengan Islam nantinya dipersiapkan. Misalnya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah
anak-anakmu untuk sholat, dan mereka pada saat itu berumur 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah mereka. Dan tapi pukul di sini bukan pukul yang diambilkan balok-balok atau yang diambilkan cuy. Memukul di sini adalah memukul pukulan mesra yang dapat memberikan kepada dia peringatan bahwasanya ini kita harus salat. Sebagai apa? Sebagai kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wadribuhum. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Begitu pula yang lain. Misalnya apa? Misalnya di dalam ayat diperintahkan kepada kita kepada para walinya untuk apa? Untuk mengajar anak-anak kita ketika mau masuk ke dalam kamar itu minta izin dulu pada 3 waktu. Ini pada 3 waktu. Ya kan? Alladzina lam yablughu al-huluma minkum 3 marrat. Jadi meminta izin anak-anak lam yablughu al-huluma yang belum balik minkum kepada kalian 3 marrat, 3 kali. Ini untuk apa? Untuk diajar kepada mereka bahwasanya di dalam Islam itu ada namanya adab-adab. Kapan? Mulai di dalam ayat dijelaskan bahwasanya itu mulai dari setelah salat subuh. Setelah salat subuh. Kemudian setelah salat duhur. Hina tadauna thiyabakum minadh dhahirah. Ketika kita mau melaksanakan qailulah. Nah, kemudian setelah memba'du salatil isya dan setelah salat isya. Nah, supaya apa? Supaya anak-anak ini tidak terbiasa melihat dari kedua orang tuanya hal-hal yang belum pantas untuk dilihat. Ya kan? Kan biasanya ketiga waktu ini adalah waktu di mana kita biasa membuka pakaian atau biasa lagi istirahat ataukah lagi cerita-cerita santai dengan pasangan kita. Nah, itu diajar. Dan hal ini akan sangat sulit apabila yang kita nikahi adalah bukan orang yang mengerti atau bukan orang yang agamanya belum bagus. Makanya itu tadi, kenapa rahasianya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jangan mengatakan bahwasanya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan itu. Kenapa para ulama kepo sekali, ya kan? Kadang-kadang ada orang berpikir seperti itu. Mereka kadang-kadang mengatakan tidak usah ikut. Yang penting saya sudah suka, saya akan melaksanakan hal tersebut. Jangan laksanakan ini. Kenapa? Karena kita tadi mengatakan bahwasanya tiba terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan cinta kepada Allah Subhanahu. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan karena lain hal, akan tetapi untuk apa? Untuk menyempurnakan hidup kita, Ketika syarat Islam ini kita jalankan yang wajib dan sunnah, kita tinggalkan yang makruh dan begitu pula yang haram dan mengerjakan hal-hal yang mubah yang ada hubungannya dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah itu kita menjadi orang yang saleh dan salihah. Saleh dan salihah sebenarnya tidak terlalu sulit. Kenapa? Orang menjadi saleh, laksanakan yang wajib, ditambah yang sunnah, tinggalkan yang haram, ditambah yang makruh. Kemudian yang hal-hal yang sifatnya mubah ini, mubah itu kan kita memilih untuk untuk melaksanakan atau meninggalkan. Maka memilih untuk melaksanakan dan meninggalkan, kita apa yang kita harusnya pilih untuk melaksanakan hal-hal yang ada kaitannya dengan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya misalnya kalau saya biasa mengatakan saya ini lagi boring, lagi bosan, tidak tahu apa yang mau saya kerja. Masa tidak tahu apa yang mau saya kerja? Ambil Al-Quran, baca Al-Quran, ya kan? Tidak tahu apa yang kerja, ambil wudhu, salat 2 rakaat. Daripada mengatakan tidak tahu apa yang saya kerja, ambil kalau anak-anak milenial kalau tidak ada yang biasa dia kerja, ambil game, beli kuota atau cari wifi datang ke warkop, bayar 10.000
untuk bisa dapatkan wifi selama main. Kenapa? Hal ini meskipun mubah, artinya meskipun kita memilih untuk melaksanakan hal ini, bagusnya hal-hal yang seperti ini waktunya dimanfaatkan untuk apa? Waktunya dimanfaatkan untuk mengisi dengan hal-hal yang positif. Coba lihat, apabila anak-anak telah diperlihatkan dari orang tuanya, misalnya dari kecil, ibu dan bapaknya sering membaca Al-Quran, sering baca buku, dan lain sebagainya, maka itu juga yang akan terpatri dalam anak-anak ini. Makanya anak-anak ini, anak-anak pada umur sebelum sampai balik, nah itu kan belum kena taklif. Belum kena taklif, karena kenapa? Karena akalnya belum sempurna. Nah, makanya karena belum kena taklif, di sini orang tuanya yang harus memberikan pola hidup, pola tingkah laku yang benar. Makanya perlu yang saleh dan salehah. Atau kalau belum saleh dan salehah, maka orang tua harus memperkaya dirinya supaya bisa menjadi orang yang saleh dan salehah. Itulah yang diinginkan dalam Islam, dalam rumah tangga, untuk memberikan pendidikan terhadap anaknya. Begitu pula di dalam Islam, misalnya Rasulullah SAW mengatakan, "Adibu auladakum bis-sibahati war-rimayah." Bis-sibahati war-rimayah. Didiklah anak-anak kalian untuk berenang. Berenang, begitu pula memanah. Ini merupakan, ini sebenarnya apa? Ini adalah skill-skill dari orang di dalam kehidupannya itu pasti akan menemui yang namanya air. Yang menemui yang namanya air. Dan kalau tidak bisa berenang, kita coba lihat anak-anak yang tidak bisa berenang, diperlihatkan kepadanya sungai sama kolam renang, itu tidak mereka agak takut dan lain sebagainya. Ya. Kenapa? Karena belum diajar dari kecil. Ini untuk apa? Ini untuk mempersiapkan anaknya nanti menghadapi kehidupan. Nah, ini perlu, sebenarnya ada hal yang perlu saya sampaikan. Ada hal yang ini sangat penting, saya kira, bahwasanya di dalam kehidupan kita ini, dalam mengajar, itu kita perlu memetakan dua hal yang kita ajarkan kepada anak-anak. Ada dua hal. Apa itu? Yang pertama adalah ada yang sifatnya maqasid dan ada yang sifatnya wasail. Yang kita ajarkan adalah ada yang sifatnya maksud, memberikan maksud tertentu, dan ada yang sifatnya wasail. Nah, yang sifatnya maqasid, sifatnya maksud, adalah hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita. Nah, seperti apa? Seperti maksud daripada kita mengajar anak itu untuk apa? Untuk mempersiapkan dia nantinya dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Itu maqasid. Nah, begitu pula misalnya kita mengajarkan sesuatu untuk apa? Untuk menghadapi, misalnya bagaimana caranya dia dapat menghadapi kehidupannya. Kemudian yang selanjutnya, wasailnya apa? Wasailnya ini berbeda-beda. Wasailnya berbeda-beda. Nah, makanya ada hal yang merupakan yang kita ajarkan sebagai maqasid, seperti apa? Seperti tadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu pula ada hal yang sifatnya wasail, cuma wasilah. Dan wasilah ini cuma mengantar anak ini untuk sampai ke sana. Seperti apa? Seperti sekolah misalnya. Itu adalah wasilah untuk sampai kepada maksud. Wasilah untuk sampai kepada maksud. Sama seperti tadi juga, adanya seorang laki-laki dan adanya seorang perempuan memilih pasangan hidup yang ini, itu bukan tujuan. Itu bukan tujuan utama kehidupan kita. Jadi jangan pikir bahwasanya kita menikah itu merupakan tujuan hidup. Bukan tujuan hidup itu merupakan sebuah persepsi yang salah. Akan tetapi tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menikah supaya apa? Supaya ada orang yang menemani hidup kita, mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah mengasuh anak kita sendiri. Nah, itu hal yang dan inilah yang banyak sebenarnya yang banyak dijelaskan oleh ketika parenting.
Parenting, kenapa antara satu parenting dan parenting yang lain misalnya kadang tidak sama? Karena wasilahnya berbeda, pendekatannya berbeda, akan tetapi maksudnya sama, yaitu apa? Untuk membuat anak ini nantinya menjadi saleh atau menjadi saleha. Wasilahnya misalnya, makanya wasilah ini berbeda-beda antara satu anak dengan anak yang lain, tidak sama. Ada anak yang harus dilembuti, ada anak yang harus sedikit dipukul, ya kan? Baru mau taat. Nah, makanya kan Rasulullah SAW mengatakan wadribuhum fi asyri sinin, dan pukullah mereka yang apa namanya, yang tadi sudah diperintahkan untuk salat ketika mereka sampai pada 10 tahun. Selanjutnya, fase selanjutnya dalam pendidikan, untuk meningkatkan pendidikan, kualitas pendidikan dalam Islam terhadap anak-anak kita adalah ketika mereka telah balik. Jadi sebelum balik dan ketika balik, kalau tidak mampu mendidik sendiri, jadi tadi kita bukan orang yang saleh, kemudian kita berusaha untuk menjadi orang yang saleh, akan tetapi kayaknya kayaknya ini perjalanannya masih jauh kelihatan, masih 1 kilo, belum kelihatan ujungnya. Kapan ini saya menjadi saleh dan salihah? Maka yang ketiga adalah, alternatif yang ketiga adalah kita mencari wadah atau kita mencari orang yang mana orang ini atau wadah ini dapat mengantarkan, membentuk anak kita menjadi anak yang saleh atau menjadi anak yang salehah. Nah, makanya dulu orang-orang memasukkan anaknya ke kutab. Jadi kutab ini anak-anak kecil. Ini masuk kutab, baru belajar membaca Al-Quran, baru menghafal Al-Quran. Dan itu sudah menjadi rahasia umum dulu. Kalau kita mungkin sekarang sekolah dasar. Nah, makanya dulu ceritanya Ibnu Taimiyah ketika masih kecil, beliau pada saat itu masih kecil, akan tapi sudah hafal Quran. Semua skill-skill yang diajarkan di kutab-kutab ini beliau sudah kuasai. Umurnya masih kecil, belum cukup 10 tahun. Nah, kemudian beliau datang ke tempatnya Imam An-Nawawi untuk belajar fikih. Datang ke tempatnya Imam, kenapa ini ada anak kecil ini ikut ini? Ya kan? Ya seperti itu juga kita biasanya kalau ada pengajian, ada anak kecil datang mendengarkan. Biasanya pergi sana menghafal. Terus tidak usah di sini. Apa namanya anak kecil di sini? Di sana pergi mengaji di kutab. Bahasanya seperti itu dulu. Ya kan? Bahasanya sekarang kalau ada anak SD masuk di kelasnya universitas, ya kan? Atau masuk di kelas anak SMA, maka akan dikatakan, kamu kerja kamu di sini, pergi sana. Kelas Anda di SD, bukan di sini. Sama seperti itu. Padahal pada saat itu Imam Ibnu Taimiyah telah menguasai semua skill, sudah hafal Quran, sudah pintar baca, sudah pintar menulis, dan semua skill sudah dia kuasai. Sampai fununul qital, juga seni bela diri juga sudah dipelajari oleh Imam Ibnu Taimiyah. Nah, makanya ketika tempatnya diserang oleh Holako, oleh orang-orang Mongol, siapa yang paling pertama mengajak orang? Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah yang pertama kali mengajak orang, bawa pedangnya, bawa ininya, ayo kita sama-sama. Karena kenapa? Karena beliau sudah diajarkan kepadanya hal-hal yang sifat. Kalau kita lihat mujtahid, ulama dulu itu ketika orang berperang, pergi juga berperang. Tidak ada yang tinggal di rumahnya, pergi semua berperang. Karena kenapa? Karena dari kecil adibu auladakum bisibahati warrimayah. Mereka sudah ditanamkan kepada mereka. Tapi saya tidak mengajak di sini untuk berperang ya. Ini ketika maksudnya di sini pendidikannya adalah untuk bagaimana caranya nantinya orang yang dididik ini semuanya siap. Diajak untuk bangun rumah, oke.
Dia mengatakan asyap, tidak ada masalah. Ketika misalnya dia di satu tempat tidak ada apa-apanya, kemudian diajak sama orang untuk bertani, oke, saya tidak ada masalah, saya tidak mampu untuk bertani, bisa mencangkul, bisa masuk membajak sawah dan lain sebagainya. Diajak untuk membangun rumah misalnya, oke, saya sanggup untuk membangun. Karena kenapa? Karena skill dasarnya sudah dimiliki. Nah, makanya apa? Makanya coba lihat. Ulama-ulama dahulu itu, ulama-ulama dahulu berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, bekalnya sedikit saja. Karena kenapa? Karena mereka biasanya adalah orang-orang miskin. Ulama-ulama ini biasanya tidak memiliki uang atau kekayaan yang banyak. Sehingga apa? Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, mereka bisa survive. Coba lihat. Kenapa kira-kira mereka bisa survive? Imam Al-Bukhari berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, berjalan 3 bulan. 3 bulan lamanya cuma bawa satu tas yang isinya tidak tahu apa isinya, kalau doko sekarang, doko-dokonya itu dibawa ke sana sini. Itu 3 bulan lamanya untuk mencari satu hadis dan dia tidak meninggal karena kelaparan. Kenapa? Karena skill dasar telah mereka miliki. Mereka ketika sampai pada satu tempat, mereka tidak mengatakan ini saya ulama dan lain sebagainya. Akan tetapi mereka akan mencari cara bagaimana caranya mereka bisa hidup. Mencari cara. Nah, makanya ulama-ulama dahulu itu banyak yang banyak yang misalnya dalam ulama Syafi'i. Nah, ulama Syafi'i ada yang namanya Al-Qaffal. Al-Qaffal ini pembuat gembok nabuat. Pembuat gembok. Akan tetapi membuat gembok, dia adalah seorang ahli fikih yang mengarang buku dalam mazhab Syafi'i dan bukunya diambil sebagai rujukan. Pembuat gembok. Kalau kita lihat sekarang mungkin kalau sudah S3 misalnya, sudah profesor, sudah mungkin dia tidak mau lagi misalnya pergi mencangkul atau buat gembok dan lain sebagainya. Nah, inilah. Jadi seperti ini. Kemudian selanjutnya kalau memang tidak mampu, maka kita cari wadah untuk supaya mempersiapkan. Nah, ini selanjutnya fase ini adalah fase yang penting. Fase ini adalah fase yang penting. Kenapa? Karena kita mencari hal ini, maksud kita untuk apa? Jadi bukan cuma untuk mengajar mereka dan menulis, akan tetapi maksud utama kita di dalam mencarikan pendidikan, sistem pendidikan terhadap anak kita, maksudnya adalah bagaimana caranya mempersiapkan dia untuk menerima beban taklif ketika dia sudah balik. Ini harus dipikirkan oleh para ummahat, begitu pula para al-aba, para ibu-ibu dan para bapak-bapak, bahwasanya kita memasukkan anak kita ke satu instansi tertentu, gunanya untuk apa? Jangan dulu berpikir bahwasanya supaya dia nanti bisa menjadi pengusaha yang sukses. Dia bisa nanti menjadi orang yang dapat mendatangkan uang yang banyak. Akan tapi yang dipikirkan pertama kali adalah anak saya masukkan di sekolah ini untuk apa? Tujuannya adalah supaya dia nantinya memiliki persiapan yang matang ketika memasuki fase balik. Karena kenapa? Karena ketika dia sudah masuk fase balik, maka beban taklif syara itu semuanya harus dilaksanakan. Ya kan? Kita lihat banyak sekarang orang-orang yang anak gadisnya misalnya, ketika umur sudah balik kan, sudah haid dan lain sebagainya, atau laki-laki sudah balik, sudah bermimpi, itu susah sekali, misalnya perempuan susah sekali untuk susah sekali untuk pakai hijab. Nah, karena kenapa? Karena persiapannya tidak matang dan kita tidak memiliki hak untuk memaksa misalnya memukul tersebut. Nah, justru apa? Justru kalau sudah sampai pada fase ini, maka yang bertanggung jawab yang pertama kali adalah orang tuanya.
bagaimana caranya agar anak ini bisa tunduk terhadap hukum syara. Kalau dia tidak berhijab ketika dia sudah baligh, maka itu berarti bahwasanya ada yang sedikit salah daripada apa yang kita laksanakan dari. Jadi ini bisa berdampak bahwasanya kita tidak mengikuti khittah, kita tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW di dalam menjalankan pendidikan terhadap diri kita dan terhadap keluarga kita di dalam kehidupan ini. Nah, makanya ini perlu mencari yayasan atau mencari sebuah tempat. Nah, ini juga merupakan sebuah ilmu tersendiri. Nah, makanya saya kira banyak. Mungkin salah satu diantaranya adalah Sekolah Islam Al-Azhar Kairo nantinya insya Allah, yang mana dipersiapkan untuk hal tersebut. Dan bukan cuma itu, banyak di antara sekolah-sekolah Islam yang lain, nah, yang mana mempersiapkan juga hal ini. Akan tetapi kita sebagai orang tua harus mencamkan ini. Supaya apa? Supaya ketika nantinya pisah dengan kita, karena orang yang laki-laki yang sudah balik, nah, itu sudah seharusnya memang sudah berpisah dengan orang tuanya. Itu kita tidak memiliki lagi kekhawatiran. Dan inilah yang diajarkan oleh para nabi-nabi dulu dan para orang-orang saleh. Ya kan? Coba kita lihat, kita membaca Al-Quran, membaca tentang kisahnya Nabi Yakub. Ya, ketika Nabi Yakub hadar Yakub al-mautu, ketika Nabi Yakub datang kematian, kepadanya sudah sekarat, kemudian bertanya kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian sembah setelahku? Artinya apa? Artinya hal ini yang ditanamkan pertama kali kepada anak-anaknya adalah bagaimana caranya dia bisa menerima beban syara, beban taklif yang ditetapkan oleh syara nantinya. Kemudian begitu pula misalnya Luqman, dalam surah Luqman ketika memberikan wasiat terhadap anaknya, la tusyrik billah, janganlah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun adzim. Itu yang diajarkan pertama kali. Untuk apa? Untuk supaya mereka siap nantinya menerima hal tersebut. Karena kenapa? Karena apabila anak ini sudah balik dan masih banyak beban-beban syara yang ditinggalkan, maka dia akan berdosa. Berdosa dia kan? Karena kenapa? Kan dia sudah berakal, dia sudah balik, dan dia merdeka. Dan ketika hal ini, berakal, balik, dan merdeka, ini yang namanya, ini merupakan dasar untuk seseorang menerima beban dari syara. Jadi tiga sifat: berakal, balik, dan merdeka. Maka dia sudah diwajibkan untuk menerima taklif, menerima beban syara setelahnya. Menerima beban syara. Nah, makanya cari sekolah yang betul-betul bisa mengarahkan kita untuk hal tersebut. Nah, kemudian selanjutnya, jadi mulai dari tadi ini sampai di fase ini, itu pembentukannya adalah pembentukan polanya yang dibentuk, pola yang dibentuk terhadap anak-anak tersebut. Karena kenapa? Karena dia belum akalnya belum sempurna. Kemudian ketika anak-anak ini sudah mulai berpikir, maka yang ditanamkan kepada anak tersebut, yang diajarkan, jadi mungkin sekitar masuk kelas, kalau kita masuk kelas 3 atau kelas 4 SD. Jadi ketika sudah mulai berakal, maka atau sebelum berakal akan tapi dia sudah mumayyiz. Artinya apa? Sudah kelihatan, dia sudah bisa membedakan antara, kalau dalam bahasa fikihnya, dia sudah bisa membedakan antara keledai dan kuda. Tapi kalau kita di Indonesia ini tidak bisa diterapkan. Karena kenapa? Karena kita tidak punya keledai. Ada keledai tapi biasanya di kebun binatang. Nah, kalau kita mungkin yang satu jenis, seperti sudah bisa membedakan antara sapi dan tedong, kerbau. Bisa membedakan antara sapi dan kerbau. Begitu pula bisa membedakan antara satu hal dengan hal yang lain.
maka dia sudah dikatakan mumayyiz. Nah, ini sudah bisa diajarkan kepada dia tentang apa? Tentang tentang masalah yang harus dia pahami, yaitu apa? Yaitu masalah ketauhidan. Masalah tauhid jadi sebelum. Nah, dan ini dipermantap nanti setelah dia sudah balik, jadi sebelum. Nah, begitu pula masalah-masalah yang ada kaitannya dengan hukum syara yang berkaitan dengan masalah keseharian. Yang paling perlu adalah masalah ibadat. Ibadahnya, begitu pula muamalahnya dan akhlaknya. Ini yang perlu ditanamkan pertama kali. Nah, kita cari yayasan, atau kalau kita tidak mampu untuk, kita cari sekolah. Kalau kita tidak mampu untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak kita ini, kita cari sekolah. Apalagi kalau sekarang kan ada istilahnya sudah wajib belajar, ya kan? Sampai berapa? Sampai kelas 9. Nah, kita cari yang dapat mempersiapkan anak-anak kita ini untuk hal tersebut. Nah, makanya kan dikatakan ada juga pembelajaran yang penting. Ulama mengatakan bahwasanya ketika anak-anak kalian sudah mulai belajar bercerita, sudah mulai belajar menyebutkan sesuatu, yang paling pertama diajarkan adalah kata-kata Allah. Kata-kata Allah yang paling pertama diajarkan. Kenapa kata-kata Allah? Rahasianya yang pertama kali adalah dia adalah merupakan nama terhadap zat yang kita sembah. Yang kedua, kata-kata Allah adalah kata yang sangat mudah untuk diucapkan. Kata yang sangat mudah untuk diucapkan. Ketika seorang anak telah bisa menggerakkan lidahnya, itu sudah bisa mengucapkan kata-kata Allah. Ya, makanya kan anak kecil biasanya pertama kali la 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 la, ya kan? Nah, maka yang paling pertama diajarkan sama dia adalah mengucapkan kata-kata Allah. Dan ini pula lah kenapa kalau orang mau meninggal, yang paling terakhir yang harus kalau ada orang ditalkinkan adalah kata-kata la ilaha illallah. Itu la ilaha illallah sama seperti kata-kata Allah. Ininya la ilaha illallah. Tidak menggerakkan bibir, akan tetapi menggerakkan lidah sedikit saja. Tidak menggerakkan bibir, akan tetapi menggerakkan lidah sedikit saja. Itu sudah bisa orang mengucapkan la ilaha illallah. Kalau tidak mampu menggerakkan la ilaha illallah, berarti lidahnya memang sudah tidak bisa digerakkan. Ketika masih bisa digerakkan, maka itu masih bisa. Makanya ini merupakan juga pembelajaran. Mereka akan bertanya siapa itu Allah dan lain sebagainya. Maka ini perlu diberikan penjelasan. Penjelasan ini akan bisa dijelaskan ketika apa? Ketika memang orang-orang yang berada atau pasangan dalam rumah tangga tersebut adalah pasangan yang saleh dan salehah. Nah, kemudian selanjutnya, jadi setelah kita membuat pola, nah sekarang kita ingin mengisi pemikiran anak ini. Nah, pemikiran anak ini yang diisi pertama kali seharusnya adalah tentang masalah ketauhidan dan tentang masalah hukum fikih yang ada kaitannya dengan kehidupan kita, yang ada kaitannya dengan perbuatan yang harus dilakukan anak tersebut, puasa, salat dan lain sebagainya. Itu yang harus diajarkan. Jadi mulai dari tauhid, mengajarkan ketauhidan di sini bukan mengajarkan sampai hal-hal yang jelimet, akan tetapi cukup dasar-dasarnya saja. Dasar tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yakin bahwasanya ada yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak perlu ditahu bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya. Karena kenapa? Karena yang wajib untuk ditanamkan adalah adanya seseorang yakin bahwasanya ada yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Iman terhadap Rasul yang harus ditanamkan adalah kita ini butuh terhadap Rasul. Kita harus percaya bahwasanya kita butuh terhadap Rasul dan Rasul kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran kita harus yakin bahwasanya Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi kita. Bahwasanya kita ini sadar dan harus memerlukan yang namanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan dari Al-Quran. Nah, begitu pula tentang hari akhir yang ada dalam Al-Quran, iman tentang malaikat yang ada dalam Al-Quran, begitu pula iman tentang terhadap qada dan qadar, itu harus, ini yang harus
Ini yang harus ditanamkan pertama kali. Karena kenapa? Karena ini merupakan bekal untuk hidup. Kemudian selanjutnya, ketika mereka sudah mampu untuk hal ini, maka diajarkan tentang apa saja yang harus dia laksanakan dalam kehidupan dia. Tentang masalah-masalah fikih yang wajib untuk dilaksanakan. Itu yang pertama kali. Yang wajib hukumnya dia kerjakan dalam kehidupan dia. Puasa, salat, kemudian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur, berbuat baik terhadap kedua orang tua dan lain semua. Itu semua diajarkan pertama kali. Kemudian yang ketiga, unsur yang ketiga adalah akhlaknya. Akhlaknya yang harus, dan akhlak ini saya kira karena akhlak ini merupakan hal pembiasaan, maka ketika seorang anak telah keluar dari madrasah pertama kali tadi yang di kedua orang tuanya, itu akan keluar dengan akhlak yang bagus. Akan keluar dengan akhlak yang bagus. Kalau apa? Kalau dia sudah mungkin pada waktu kecilnya bambala ji. Pada waktu kecilnya nakal ji. Tidak apa-apa kan, tapi untuk memberikan pengajaran sampai apa? Sampai insya Allah kita lihat nanti kita lihat hasilnya ketika dia sudah balik. Nah, perlu diketahui bahwasanya meskipun kita memasukkan anak kita ke sekolah akan tetapi yang harus memberikan kontrol utama adalah kita sendiri terhadap anak kita. Yang harus memberikan kontrol utama adalah kita sendiri. Nah, selanjutnya, setelah tadi diajarkan hal-hal yang sifatnya mendasar ini, sudah diajarkan tauhid, kemudian hukum fikih yang wajib dilaksanakan dan tentang masalah akhlak, maka selanjutnya terserah kecenderungan dia untuk apa. Terserah kecenderungan dia untuk apa. Dia mau memilih apa, ataukah kalau dia tidak ada kecenderungannya, maka itu bisa orang tuanya yang mengarahkan, ya kan? Orang tuanya mengarahkan. Kenapa? Karena dia sudah memiliki bekal untuk mengarungi kehidupan dunia ini. Nah, makanya kalau kita lihat ulama-ulama dulu banyak yang ahli-ahli di dalam masalah eksak, masalah-masalah yang sifatnya tidak ada kaitannya dengan thaqafah Islamiyah. Akan tetapi mereka kalau ditanya tentang sebuah permasalahan fikih, mereka juga tahu. Mereka juga tahu. Karena kenapa? Karena mereka sudah diberikan diberikan sistem pelajaran yang sesuai dengan Islam, yang berkualitas, sehingga apa? Sehingga dia sudah memiliki sebuah gambaran bahwasanya ini yang mau saya kerjakan. Sehingga apa? Sehingga ketika dia memilih misalnya untuk menjadi seorang insinyur atau memilih menjadi seorang dokter, maka dia akan memilih hal tersebut dan di dalam pikirannya adalah bahwasanya dia memilih jurusan tersebut untuk menyempurnakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyempurnakan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita lihat, dulu ilmuwan muslim ketika membuat sebuah temuannya tersebut dimaksudkan untuk memudahkan kaum muslimin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk memudahkan. Ada yang mulai menghitung tentang ilmu falak, jarak matahari dan lain sebagainya, kapan sampai di bumi dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk memudahkan orang menentukan waktu salat. Memudahkan orang waktu salat. Kedokteran untuk apa? Mereka mengatakan bahwasanya kalau ini dilaksanakan supaya orang bisa beribadah nantinya tanpa merasakan kesakitan. Makanya pada waktu Turki Utsmani masih ada, Turki Utsmani pada saat itu, ketika ada yang namanya kereta api, rel kereta api yang paling panjang pada saat itu adalah rel kereta api dari Istanbul ke Madinah. Rel kereta api yang paling panjang yang pernah dibuat oleh manusia pada saat itu. Untuk apa? Untuk membantu kaum muslimin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga di dalam kehidupannya dia tidak akan pernah menghilangkan aspek ta'budiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah menghilangkan aspek ta'budiyah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lihat banyak orang yang menemukan sesuatu untuk apa? Untuk pamer-pamer saja. Nah, begitu pula
banyak orang yang menemukan sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Orang atau seorang tadi yang lahir daripada pendidikan sebagaimana narasi yang dari pertama tadi sampai dia bisa menjadi seorang insinyur, dia bisa menjadi seorang ahli dokter yang ternama, maka dia tidak akan melupakan Tuhannya. Ketika dia melihat di tengah kaum muslimin ada kesusahan, maka dia berusaha untuk menemukan sesuatu supaya kesusahan tersebut hilang dari kaum muslimin. Nah, ini kayaknya mungkin hilang dari apa? Hilang daripada ilmuwan-ilmuwan kita sekarang. Kenapa? Yang kalau ada suatu hal yang ditemukan, maka mereka yang dipikirkan pertama kali adalah apakah ini mendatangkan keuntungan bagi saya itu tidak? Nah, ya kan? Apakah ini memberikan sebuah masukan nantinya bagi saya itu tidak? Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dulu sistem pendidikan yang ada dengan ini itu klop dengan apa yang dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah. Nah, dulu misalnya kalau ada orang menulis buku ataukah ada sebuah temuan, itu temuannya dan bukunya ditimbang setimbang dengan emas. Dan itu merupakan cara pemerintah waktu itu untuk menghormati para ulama-ulama, para ilmuwan pada saat itu. Jadi kalau coba karang buku, kalau buku yang dulu tidak seperti yang sekarang. Kalau yang sekarang itu kan tulisannya agak rapat-rapat. Kalau dulu tulisannya satu lembar itu bisa sampai 16 baris saja di tengah ini. Itu tulisan-tulisan ulama, dulu itu ada yang cuma 14 baris, ada yang 16 baris. Nah, ini kalau ditimbang, dimasukkan dalam kertas dan ditimbang, itu mungkin ada kalau sampai berpuluh-puluh jilid bisa sampai 1 kilo 2 kilo emas. Itu caranya orang dulu dalam pemerintah dulu dalam memberikan apresiasi terhadap para ilmuwan. Nah, beginilah seharusnya kita insya Allah. Jadi bukan cuma mengisi akalnya seorang yang ingin menuntut ilmu ini, akan tetapi juga karakter yang diisi. Sehingga apa? Sehingga dalam kehidupannya dia tidak pernah terlepas dari merasakan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah sebenarnya merupakan inti keimanan. Ketika seseorang tidak pernah lepas merasakan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah inti keimanan. Dan disitulah nantinya akan lahir orang-orang yang ikhlas. Jangan misalnya memperbaiki misalnya punyanya orang lain karena yang dia lihat adalah materinya saja, makanya dia memperbaiki misalnya ada televisinya orang rusak, ada motornya orang rusak, diperbaiki. Akan tapi diberikan waktu, ini nanti 1 minggu akan datang rusak lagi. Karena kenapa? Karena tidak ada pikiran di dalam dirinya bahwasanya dia melakukan hal tersebut adalah untuk membantu orang lain sebagai apa? Sebagai bukti adanya dia dapat bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ketika misalnya ada dokter najait, yang penting najait, serabutan, yang penting ininya tidak. Karena kalau kita sebagai orang muslim, Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita bahwasanya innallaha yuhibbul amala idza amalahu atqanahu. Allah Subhanahu wa taala menyukai sebuah perbuatan apabila perbuatan tersebut dilaksanakan atqanahu. Dia mungkin di dalamnya, dia teliti, dia melaksanakan hal tersebut dengan penuh sepenuh hati dan dikerahkan semua kemampuannya untuk melaksanakan hal tersebut. Atqanahu. Rasulullah SAW mengajarkan ini kepada kita. Sehingga apa? Sehingga nantinya insya Allah melalui hal ini maka akan memberikan kepada kita sebuah gambaran yang jelas bagaimana seharusnya pendidikan seorang muslim itu berlaku. Tidak seperti sekarang, mungkin kalau sekarang
kita terlalu banyak dipengaruhi dengan sistem pendidikan Prancis, ya kan? Sistem pendidikan Prancis. Sistem pendidikan Prancis yang mana dengan ini sebenarnya yang bagus untuk hal-hal yang sifatnya ilmi, yang sifatnya ilmuwan. Artinya ada orang yang misalnya ahli dalam, kalau mobil ada yang ahli dalam masalah mesin, ada yang ahli dalam masalah ahli dalam pelumasannya, ahli dalam bannya dan lain sebagainya. Kan tapi kalau dalam Islam itu tidak seperti itu. Karena kenapa? Karena Islam itu kamil mutakamil. Kamilun mutakamilun. Sistem pendidikan Islam sebenarnya seperti ini. Dan inilah yang alhamdulillah kalau dilihat yang seperti ini yang dipertahankan utamanya di Al-Azhar. Di Al-Azhar Mesir. Al-Azhar Mesir itu mulai dari tingkat TK, SD, SMP, seperti ini masih terus dipertahankan. Sehingga apa? Sehingga sampai sekarang sistem pendidikan Al-Azhar itu tidak bisa diintervensi oleh pemerintah. Makanya di Mesir itu sistem pendidikan ada dua, Azhar dan hukumah, Azhar dan pemerintah. Artinya apa? Sistem pendidikan yang diterapkan pemerintah berbeda dengan sistem pendidikan diterapkan oleh Al-Azhar. Nah, itu di Al-Azhar orang yang nanti mau memilih misalnya kedokteran, karena ada dua jurusan, adabi dan ilmi. Ada yang sifatnya umum dan adabi ini yang berkaitan dengan sakofa. Yang berkaitan dengan sakofa ini adabi. Dan itu nanti yang masuknya ke usuluddin, syariah, lugha Arabiyah dan lain sebagainya. Yang menariknya, yang ilmi, yang masuk nanti ke kedokteran, yang masuk ke handasa atau teknik, yang masuk ke sedalah atau di farmasi, itu semuanya juga harus hafal Quran 30 juz. Hafal Quran 30 juz. Jadi kalau dokter-dokternya Al-Azhar biasanya mereka itu adalah dokter yang hafal 30 juz. Sehingga apa? Sehingga biasanya mereka kalau di Mesir ada beberapa dokter yang biasa orang datang ke tempatnya sampai tidak bayar. Datang saja orang bayar digratiskan. Apalagi kalau misalnya pelajar-pelajar, ada juga rumah sakit yang sangat-sangat murah. Ada rumah sakit yang di Mesir itu orang melahirkan bersalin itu biayanya sekitar 80 pound. Atau sekarang kalau dikonversikan ke dalam rupiah itu sekitar 90.000 rupiah. Ini di sesar. Operasi sesar. 90.000 rupiah. Karena kenapa? Karena mungkin di antara, jadi bukan semua ininya, di antara faktornya adalah masih adanya karakter. Nah, meskipun sudah sedikit tergerus akan, tapi ini masih dipertahankan oleh ulama-ulama Azhar. Jadi mungkin itu saja sedikit penjelasan tentang bagaimana seharusnya pendidikan yang ditempuh terhadap seorang muslim, terhadap anaknya sampai menjadi seorang yang betul-betul nanti dapat membawa perubahan, betul-betul dapat membawa hal-hal yang dapat menjadi hal yang memudahkan kaum muslimin di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat dari zaman sahabat, terus tabi'in, semuanya banyak sekali melahirkan ulama-ulama besar, ya kan? Karena seperti ini yang mereka yang dilaksanakan oleh kaum muslimin pada saat itu. Oke, mungkin sampai di sini saja apa yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf kalau terlalu panjang karena mulai dari sebelum menikah
sampai nantinya mau meninggal. Sampai nantinya mau meninggal, seperti itulah. Karena kenapa? Karena orang belajar tidak ada habisnya. Kita belajar kan dari lahir sampai nanti sudah dekat liang lahat, orang masih belajar. Kita masih belajar terus. Tidak ada habis-habisnya. Jangan mengatakan bahwasanya sudah profesor dan itu sudah berhenti belajar, tidak. Profesor itu mereka masih sering buka buku. Justru tambah profesor, tambah doktor, nah mereka akan lebih lagi rasa keingintahuannya terhadap sesuatu itu makin bertambah. Dan insya Allah ini akan menjadi sebuah saya kira sebuah gambaran. Maaf, gambaran yang tidak terlalu panjang saya kira, akan tapi mudah-mudahan bisa ditangkap narasinya sedikit, biar sedikit. Ya nanti bisa dikembangkan, misalnya ketika kita memilih sekolah di sini, betul bisa mengembangkan karakter. Karena kenapa? Karena yang seperti tadi tipe orang tua nomor dua yang nomor 3 tadi yang tidak mampu lagi untuk kan yang pertama saleh dan saleha, yang kedua belum saleh ketika menikah, kan tapi setelah menikah dia menjadi saleh dan saleha. Ada yang begitu. Nah, makanya kan disuruh kalau perempuannya saleh bisa menarik laki-lakinya ke dalam yang saleh. Yang ketiga ini adalah yang tidak saleh dan saleha. Yang tidak saleh dan saleha ketika memasukkan anaknya ke sistem ke tempat untuk mendidik anaknya menjadi seorang anak yang saleh, biasanya anaknya yang pulang mengajar orang tuanya, Pak, sini salat sama-sama saya. Masa Bapak dari tadi tidak pernah salat? Saya dari tadi sudah bangun salat subuh, Bapak belum bangun salat subuh. Ayo salat sama-sama saya. Nah, itu merupakan sebuah jalan juga bagi orang tua ketika kita melaksanakan hal tersebut, maka itu juga menjadi sebuah jalan bagi kita untuk untuk bisa sama-sama menerapkan ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan qu anfusakum wa ahlikum naran, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Mungkin saja sedikit Ustaz. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum Ustaz. Wa fiikum barakallah.